oleh ayahmu itu hanya dalam seputar itu saja. Ada hal lain yang belum diketahui oleh ayahmu sendiri. Ya, saya mengerti. Namun jika ilmu sihir sesuai apa yang kau katakan, memang ayahanda tidak pernah belajar mengenai sihir apapun yang ada. Siapa tahu memang benar. Yang terjadi itu dikarenakan sihir yang menimpa terhadap ayahanda. Saya akan pastikan terlebih dahulu sihir apa ataupun ilmu apa yang sudah merusak ataupun membuat ayahmu ini tidak berdaya. Bagaimana itu yang benar? Nah, beliau sudah terkena ilmu sihir yang bernama Sihru Kalabaran. Sihru Kalabaran. Kalabaran. Ya. Lalu, apakah yang Tombro sudah memiliki cara mengatasinya? Saya hanya mengetahui informasinya saja tentang Sihru Kalabaran. Untuk menanganinya, saya harus mempelajari lagi dan merujuk kepada sebuah kitab. Kitab itu kitab kuno. Saya sampai detik ini belum pernah memegang kitab itu, namun saya pernah mendengar informasinya bahwasanya kitab itu ada di suatu tempat. Kalaulah kalian mau bersabar, terutama engkau Tuan, saya akan mempelajarinya terlebih dahulu. Sebenarnya sihir Kalabaran Ya, yang Tuan katakan itu maksudnya seperti apa? seperti ini. Sihru Kalabaran ketika mengenai sesosok makhluk ataupun siapapun, itu kehidupannya berada di tengah-tengah. Seolah-olah hidup segan, mati pun tak mau. Seperti itu. Jadi di ambang-ambang pertengahan antara hidup dan mati. Ini sangat berbahaya karena mengingat usia beliau yang saya rasa tidak mudah lagi, ini nantinya akan cenderung kepada, mohon maaf, yang matinya ketimbang hidupnya. Saya harus mempelajari sebuah kitab. Kitab itu karya dari seorang yang memang tersohor, yang memang sudah sepuh, namun karyanya cukup banyak. Termasuk yang ada di dalam kitab tersebut adalah cara menangani Sihru Kalabaran. Namanya Eyang Kahuripan. Pemilik kitabnya milik Eyang Kahuripan. Benar. Saya harus mempelajari itu terlebih dahulu untuk mengetahui satu demi satu bagaimana caranya untuk menghilangkan Sihru Kalabaran yang ada di sini. Saya tunggu yang Tombro. Seperti ini Tuan. Bagaimana denganmu? Kau Lalu, selaku anaknya. Saya siap menunggu sampai kapanpun. Tuan bersedia untuk menyembuhkan ayahanda. Namun yang menjadi pertanyaan, dengan kondisi ayahanda yang seperti ini, apakah ayahanda kuat untuk menahan semua penderitaan ini? Ataupun apakah ada saran yang Tuan berikan kepada saya? Bagaimana cara saya merawat? Apa saja yang tidak boleh dilakukan agar ayahanda bisa tahan sampai Tuan sendiri sudah bisa dan siap menyembuhkannya? Untuk sementara, saya mempelajari kitab itu. Ayahmu ditempatkan di tempat yang aman. Di rumah tidak apa-apa, namun dengan catatan, kau harus mempunyai beberapa orang dengan ilmu kanuragan yang tinggi.
ditakutkan seperti ini. Siapapun yang sudah menempelkan sihir kalabaran kepada tubuh ayahmu ini, takutnya menyusulkan kembali sihir-sihir yang lain. Baiklah. Di setiap penjuru rumah di rumahmu. Mengenai hal itu sebenarnya sudah kami lakukan. Semenjak ayahanda terserang penyakit yang tidak jelas sebabnya. Kediaman saya ataupun kediaman ayahanda sudah dikelilingi para penjaga-penjaga yang termasuk dari perlindungan yang ada di wilayah Gunung Slamet ini. Ya, lalu hindari terkena cahaya matahari langsung dan hindari tubuh ayahmu terkena air. Karena dari dua itu adalah sarana untuk mengirimkan sihir yang paling sempurna. Lalu, bagaimana jika memang ayahanda harus terhindar dari air? Untuk meminumkan ataupun memakankan nutrisi melalui obat-obat yang alami itu dengan cara apa? Kau bisa menggunakan buah-buahan yang mengandung banyak air. Jangan menggunakan air yang berasal dari air tanah. Baiklah. Seperti itu. Terima kasih atas sarannya. Ya. Apakah hanya itu saja? Ya, sementara yang bisa kau lakukan hanya itu saja. Selagi saya mempelajari kitab itu, tolong jangan dibawa kemana-mana. Ataupun ketika ada tabib yang menyarankan untuk dibawa ke tempatnya, tolong jangan dituruti. Baiklah, saya akan ingat-ingat setiap perkataan yang Tuhan ucapkan. Ya, Semoga saja Tuhan sesegera mungkin menyelesaikan apa yang sedang Tuhan cari, sehingga Tuhan bisa sesegera mungkin menyembuhkan ayahanda. saya akan berusaha dengan sekuat tenaga saya. Baiklah, saya akan bawa ayahanda saya terlebih dahulu. Silakan. Silakan. Untuk ke kediamannya. Bantu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emangnya yang keadaan Kahuripan ada di mana? Eyang Kahuripan sudahlah tidak ada. Namun karyanya masih tetap abadi. Masih disimpan rapi di suatu tempat. Saya hanya perlu mencari mungkin sahabat-sahabat saya yang mengetahui di mana letak dari kitab-kitab tersebut. Baik, Yang. Tidak seperti itu. Kasihan. Ya, Beliau adalah sosok yang baik, Yang Tombro. ya, saya bisa melihatnya. Ya sudah. Terima kasih. Ayo, anak-anak. Ya. Terima kasih. Anak-anak Pak Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, semoga nanti usaha dari Eyang Hadi Tombro membuahkan hasil ya. Dikarenakan memang melihat kondisi dari Romo Agung Pinayungan itu begitu kasihan ya. Padahal itu adalah salah satu jalan kita untuk menyelesaikan masalah di wilayah lereng Gunung Slamet ini. Karena saya meyakini Romo Agung Pinayungan memiliki rahasia besar mengenai Gunung Ledek ini. Percaya atau tidak, itu pasti nanti akan terbukti. Yuk, kita berarti sudah nunggu Eyang Tombro. Kita cari tahu mengenai Yang sakit sama yang mata cek. kabar. Ya jangan sih, itu biar nanti datang sendiri, jangan Nanti panggil-panggil. kita cari makhluk aja aja mas. Siapa tuh lagi nenun. Oke, yuk. Mana dulu? Ini manjat dulu ya, gue garis tahe berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngene disit wong apa nek mengko ge. Wong wis kena kae mau, wong wis dombonge ku apa-apa nek ge. Wong tak kudune wis kena ning kana disit, dedeleng disit, kaya lah apa-apane ora. Susu tak belum kenang. Wong mulane wis kena. Anane nyong ajak kok kan dadi ngomastingna mata papat dedeleng kabeh. Ora kudu derekan. Sing sabar. Sing sabar kepriwe kurang sabar apa enggak. Kenang. Jadi Mulane apa? orang ngomong bangsat, menang.
Oh, dulu gue. Kabeh mau kae kedaden ning kana, kuwi gara-gara kok. Astagfirullah. Kabeh mau kesalahan ning kana, kuwi gara-gara cobane kok. Ada apa ini yang dalam? Angger kae mati kepriwe? Ngomong karo ngepel. Wong teh ora urusan cokan marahi sabar. Karo putu-putune. Nyong mikir ngomong alon-alon, nyong arep ngomong. Kok ngapa iki? Jajal mikir ning kana. Angger kok ora gagen mlebu, ora gagen gebrek meja. Kuwi dhewek bisa menyelesaikan masalah. Ya. Tapi sing ana dengan anane kelakuane kok. Ana mati kepriwe? Ke, sing anane bisa netakan mari ngono kan ana sebab penyebabnya. Nyong lakuna kae gunana kan berarti karena nyong ki wis ndeleng sing tepat iku kudune kepriwe. Iya. Assalamualaikum. Iki goreng ngomong karo cenah, goreng ngomong karo ngepel